Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, ketemu lagi di channel YouTube Nur Susanti 7. Kali ini saya akan membuat ayam pramugari khas Aceh. Mau tahu apa itu ayam pramugari dan bagaimana cara buatnya? Tonton terus sampai habis ya. Dan jangan lupa tekan like, subscribe, komentar, dan share. Dan tekan juga tanda loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Pertama-tama, ini ada satu ekor ayam kampung yang sudah dicuci bersih dan dipotong-potong kecil-kecil seperti ini. Kalau mau potong besar-besar juga boleh sesuai selera. Dan diberi garam secukupnya dan juga jeruk nipis, 1,5 jeruk nipis ya. Kemudian diaduk-aduk agar garam dan jeruk nipisnya merata ya. Ayamnya didiamkan dulu sebentar agar meresap garam dan jeruk nipisnya ya. Sediakan 5 lembar daun pandan muda, lalu dipotong-potong seperti ini. Dan juga 5 tangkai daun kari, ini diambil daunnya aja ya. Dan ini ada bahan bumbu halusnya dan juga bahan lainnya seperti daun pandan, daun kari tadi ditambah 12 cabai hijau ya. Masukkan semua bahan bumbu halus ke blender kecuali lengkuas ya. Masukkan 1 sendok teh ketumbar bubuk, maaf tadi lupa terekam. Masukkan air secukupnya atau sedikit saja dan ini semua dihaluskan ya. Setelah bumbu dihaluskan, masukkan bumbu halusnya ke ayam tadi ya. Parut 1 ruas lengkuas. Ini tidak saya haluskan dengan blender. Kalau mau dihaluskan dengan blender itu boleh saja, tapi kalau saya memilih dengan cara diparut agar ampas lengkuasnya lebih terasa ya. Kalau dihaluskan dengan blender akan lebih halus lagi. Itu balik lagi sesuai selera ya teman-teman. Setelah itu, masukkan lengkuas yang diparut tadi ke ayam. Kemudian diaduk-aduk sampai tercampur rata semuanya. Sedikit tips ya, jika teman-teman mau memasak ayam kampung, lebih bagus ayam kampungnya yang muda ya, karena yang muda biasanya dagingnya lebih enak, lebih empuk dan lebih manis daripada yang tua ya. Yang tua agak keras dagingnya. Setelah merata semua bumbunya, ini didiamkan dulu sebentar, kurang lebih 15 menit, supaya bumbunya meresap semua ke ayam ya. Setelah didiamkan 15 menit, masukkan ayam tadi ke wajan, lalu diungkep sampai airnya menyusut atau kering ya. Dan ini diberi sedikit air, airnya tadi saya tuangkan ke dalam mangkuk atau wadah bekas ayam tadi agar bumbu-bumbu yang tersisa tadi ikut masuk juga ke wajan. Ayamnya diungkep atau dimasak dengan api sedang cenderung besar ya. Selama ayam diungkep ini harus ditutup ya. Dan sesekali dibuka untuk diaduk-aduk agar matang ayamnya merata. Setelah diaduk-aduk, ini ditutup kembali. Dan ini ayamnya sudah kering ya, sudah bisa matikan kompor dan diangkat. Kemudian siapkan wajan. Tuangkan 500 ml minyak goreng. Untuk menggoreng ayam, minyaknya harus banyak ya. Setelah minyak benar-benar panas, kemudian goreng ayamnya sampai berwarna kecoklatan ya. Masukkan juga sekalian daun pandan, daun kari, ini digoreng bersamaan ya.
Jangan lupa untuk diaduk sesekali agar matangnya merata. Ini ayam pramugarinya sudah matang, sudah berwarna kecoklatan, sudah bisa matikan kompor dan diangkat. Ayam pramugari atau ayam tangkap siap disajikan. Ini rasanya enak banget ya, renyah banget. Dan juga empuk dagingnya karena tadi diungkep. Baunya itu harum banget. Bau pandan dan daun karinya itu yang bikin harum ya. Ini enak banget, recommended banget resepnya. Kalau teman-teman mau mencobanya silahkan. Ini sangat mudah untuk dicoba resepnya ya. Dan ini bisa jadi ide jualan juga untuk teman-teman yang ingin memulai usaha. Ini daun karinya kalau dimakan renyah banget ya, crispy gitu.
Ini bahan bumbu irisannya. Iris semua bahan irisannya. Untuk cabai hijau diiris serong ya. Jahe, lengkuas, dan serai hanya digeprek saja. Seperti ini hasilnya. Dan ini bahan bumbu halusnya. Ini hasil bahan bumbu halus setelah di blender. 2 ekor ikan bandeng dipotong-potong, dicuci bersih, dilumuri jeruk nipis dan garam. Kemudian panaskan minyak secukupnya untuk menggoreng ikan bandeng. Ini tipsnya untuk menggoreng ikan bandeng agar tidak meletup-letup. Setelah minyak panas, taburkan sedikit tepung ke dalam minyak. Ini yang saya gunakan tepung beras ya, boleh juga pakai tepung terigu. Kemudian masukkan ikan bandengnya dan goreng sampai matang. Jangan lupa balik-balik ikannya agar matang merata. Setelah matang, angkat dan tiriskan. Dan untuk menumisnya, saya pakai minyak goreng bekas ikan bandeng tadi. Saya pakai 5 sendok makan minyak ya. Setelah minyak panas, masukkan irisan bawang merah dan bawang putihnya, tumis hingga harum. Setelah harum, masukkan bumbu halusnya. Setelah memasukkan bumbu halusnya, piring bekas bumbu halus diberi sedikit air kurang lebih 75 ml, kemudian tuangkan air tersebut ke dalam tumisan bumbu. Dan masukkan lengkuas, jahe, daun salam, dan serai. Masukkan juga 1 sendok makan irisan gula merah agar lebih manis. Kemudian, masukkan irisan cabai hijau dan potongan tomat. Karena air sudah menyusut, masukkan sedikit air, kurang lebih 50 ml air saja, sedikit demi sedikit ya. Lalu setelah itu masukkan 2 sendok makan tauco. Karena tauconya kurang asin, jadi saya tambahkan setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh kaldu bubuk rasa ayam. Masukkan juga 1 sendok makan gula pasir. Lalu masukkan ikan bandengnya, aduk-aduk merata agar bumbu meresap ke ikan. Dan ini sudah bisa diangkat dan disajikan ya. Nah, ini dia ikan bandeng tauco pedasnya. Resep ini benar-benar recommended ya. Rasanya benar-benar enak. Rasa pedas, manisnya sedikit juga ada, dan asinnya juga pas, dan rasa gurih dari ikannya juga terasa. Apalagi kalau dimakan dengan nasi anget-anget, ini benar-benar enak ya. Silahkan teman-teman mencoba resep ini di rumah. Selamat mencoba dan selamat menikmati. Jika teman-teman suka dengan video ini, mohon di like, subscribe, komentar, dan share. Dan sampai berjumpa kembali di video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 300 gram daging sapi yang sudah dipotong-potong, dicuci bersih, dilumuri jeruk nipis dan garam secukupnya. Dan ini bumbu halus yang sudah jadi, saya beli di pasar. Untuk mengetahui bahan apa saja yang ada di bumbu halus, ini sudah saya ketik di sini ya, dan di kolom deskripsi juga sudah ada ya. Kemudian masukkan bumbu halus tadi ke daging dan diaduk-aduk sampai tercampur rata. Dan diamkan sebentar supaya bumbunya meresap ke daging. 700 ml air santan, ini santannya harus kental ya. Ini bahan-bahan tumisan dan rempahnya.
2 kentang yang sudah dipotong-potong, ini opsional, boleh pakai boleh tidak. Kentangnya saya ukir seperti ini juga opsional ya, ini karena saya suka aja. Untuk memasaknya, sediakan wajan, masukkan kurang lebih 2 sendok makan minyak goreng. Setelah minyak panas, masukkan irisan bawang merah dan rempah-rempah, tumis hingga harum. Ini dimasak dengan api sedang aja. Setelah harum, masukkan dagingnya. Lalu ini diaduk-aduk agar bumbu rempahnya merata ke daging. Kemudian masukkan sedikit air. Ini airnya saya masukkan ke dalam wadah bekas daging tadi, agar bumbu-bumbu yang tersisa di wadah juga masuk ke masakan ya. Masukkan garam secukupnya. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Tunggu sampai air menyusut. Ini airnya sudah mulai menyusut. Masukkan air santannya. Lalu diaduk-aduk. Ini dimasak sampai dagingnya benar-benar empuk. Supaya santannya tidak pecah, ini harus sering-sering diaduk ya. Jika santannya sudah mulai menyusut seperti ini saya tes dulu untuk memotong dagingnya apakah sudah empuk atau belum, dan ini belum empuk bener ya dagingnya. Tambahkan sedikit air panas. Ini dimasak lagi sampai benar-benar dagingnya empuk dan santannya menyusut. Dan ini dikecilkan ya apinya agar tidak cepat menyusut airnya dan dagingnya benar-benar empuk. Ini saya tes lagi, dan ini sudah mulai sedikit empuk ya dagingnya. Kalau dagingnya sudah setengah empuk seperti ini, baru masukkan kentangnya. Masak sampai dagingnya benar-benar empuk dan kentangnya juga matang ya. Nah, ini santannya sudah menyusut ya, dan dagingnya juga sudah benar-benar empuk, kentangnya juga sudah matang. Lalu matikan kompor dan sajikan. Nah, ini dia daging masak putih khas Aceh. Ini enak banget ya, dagingnya benar-benar empuk, gurih, dan juga harum dari rempah-rempahnya, itu terasa banget ya. Masakan ini biasanya disajikan di acara megang menjelang puasa. Cocok banget untuk hidangan sahur dan berbuka puasa. Ini resepnya recommended banget. Ada 300 gram udang yang sudah dikupas kulitnya dan dicuci bersih. Kemudian masukkan setengah sendok teh garam dan 1/4 sendok teh kaldu ayam bubuk. Lalu ini diaduk rata dan diamkan dulu sebentar supaya bumbu meresap. Untuk bahan tepungnya, ini saya pakai 1 bungkus kecil tepung sajiku. Tambahkan 1 sendok makan tepung maizena dan ini diaduk rata. Selanjutnya tepung bumbunya ini saya bagi 2. Jadi 1 untuk bahan kering dan 1 untuk bahan basahnya. Setelah itu di salah satu bahan tepung ini diberi air secukupnya. Jangan terlalu banyak juga airnya, jadi kekentalannya itu harus pas, tidak terlalu kental dan tidak terlalu cair juga ya.
Karena ini saya pakai tepung sajiku, jadi nggak saya tambahkan lagi garam ataupun bumbu lainnya, karena ini rasanya sudah ada ya di tepung sajiku ini. Nah, ini sudah pas kekentalannya. Kemudian masukkan udangnya ke dalam tepung yang basah. Lalu aduk-aduk sebentar supaya merata tepung dan udang. Setelah dilumuri tepung basah, pindahkan udangnya ke tepung yang kering. Kemudian lumuri semua udangnya dengan tepung yang kering secara merata. Setelah dilumuri tepung kering, pindahkan semua udangnya ke piring yang lain. Udangnya ini siap untuk digoreng. Goreng udang di minyak yang sudah dipanaskan dengan api sedang aja. Digoreng sampai berwarna kuning kecoklatan. Jangan lupa dibalik udangnya supaya matang merata. Nah, ini sudah matang merata, angkat dan tiriskan. Setelah digoreng, ini kita sisihkan dulu. Ini bahan bumbu irisannya sudah saya siapkan. Iris-iris bawang merah dan bawang putih. Setelah diiris-iris bawang merah bawang putihnya, ini dicincang lagi. Iris-iris juga jahenya. Iris-iris serong, cabai merah, cabai hijau. Dan bawang bombaynya juga diiris-iris. Dan 1 batang daun bawang diiris-iris hijaunya aja. Bahan irisannya sudah selesai, disisihkan dulu. Sekarang buat bahan sausnya, sediakan wadah, masukkan 3 sendok makan saus cabai. Kalau nggak suka pedas, bisa dikurangi atau di skip aja ya. Tambahkan 3 sendok makan saus tomat. Satu sendok makan saus tiram. Lalu ini diaduk supaya tercampur rata. Dan tambahkan 1 sendok teh air jeruk nipis. Dan setengah sendok teh garam. 1/4 sendok teh lada bubuk. Dan 1 sendok makan gula pasir. Kalau kurang manis nanti bisa ditambah sesuai selera. Dan ini diaduk rata. Ini sudah saya panaskan teflon. Masukkan 1 sendok makan margarin atau mentega. Setelah cair, tumis bawang merah, bawang putih, dan jahe yang diiris-iris tadi. Ini ditumis sampai harum. Setelah harum, masukkan bahan sausnya tadi. Aduk rata sebentar. Kemudian masukkan irisan bawang bombay. Masukkan irisan cabai merah hijaunya. Aduk rata lagi, sebentar aja. Masukkan air sedikit atau secukupnya. Untuk mengentalkan sausnya, ini saya pakai 1 sendok makan tepung maizena dan 100 ml air. Ini dicampur dan larutkan tepung maizenanya. Setelah itu masukkan
sedikit demi sedikit larutan maizena ke masakan saus asam manis. Ini saya masukkan kurang lebih 7 sendok makan larutan maizenanya. Lalu diaduk-aduk supaya larutan maizenanya ini tercampur rata dengan saus. Jadi larutan maizenanya nggak perlu dimasukkan semuanya, sedikit aja, supaya kekentalannya ini benar-benar pas ya. Jangan lupa untuk diicip rasa. Kebetulan ini kurang manis, jadi saya tambahkan lagi 1 sendok makan gula pasir. Jadi total saya masukkan gula pasir tadi 2 sendok makan ya. Untuk rasa manis dan asinnya itu sesuai selera, bisa ditambah atau dikurangi garam atau gulanya ya. Selanjutnya masukkan udang goreng tadi ke saus. Aduk rata supaya tercampur rata udang dan sausnya. Dan terakhir, beri irisan daun bawang. Lalu diaduk rata sebentar dan matikan kompornya, siap untuk disajikan. Udang asam manisnya ini sudah saya pindahkan ke piring. Ini saya beri lagi irisan daun bawang di atasnya sedikit aja. Ini opsional ya. Nah, ini dia udang asam manis ala restonya siap untuk disajikan untuk makan siang, makan malam keluarga. Ini harum banget dan enak banget rasanya. Gurih, manis, asam, dan pedas pastinya. Menu ini cocok banget disajikan untuk acara hajatan atau juga kalau teman-teman ada buka usaha warung nasi, ini bisa ditambah untuk menu pilihan ya. Jadi silahkan teman-teman mencobanya di rumah karena resepnya ini recommended banget ya. Dijamin anti gagal. Pasti semuanya bisa buat. Ini ada tempe yang sudah saya potong dadu kecil-kecil dan 100 gram ikan teri nasi. Ini dua-duanya akan kita goreng sampai kering ya, supaya nanti lebih garing dan lebih enak aja sambal matahnya. Jadi kalau dimakan tuh ada tekstur kriuk-kriuk gitu di sambal mata, jadi makin enak ya rasanya. Nah, ini ikan terinya juga udah kering ya, udah bisa diangkat dan tiriskan. Ini kalau dimakan jadi ada tekstur kriuk-kriuk gitu ya, enak banget. Untuk bahan-bahan sambal matahnya ini udah saya siapkan. Ada 5 lembar daun jeruk. Daun jeruknya ini nanti kita iris-iris, tapi batangnya ini akan kita buang ya, batang di tengahnya itu. Terus ada 5 cabai rawit. Kalau mau pedas bisa ditambah lagi cabai rawitnya ya, sesuai selera. Ini ada serai, saya pakai 2 batang serai. Kalau di sini saya taruh 1 ya, tapi nanti saya tambahkan lagi jadi 2. Terus ada 2 kincung atau kecombrang dan 10 cabai merah dan 9 bawang merah ya. Ini semua bahan akan kita iris-iris. Pertama saya ngirisnya bawang merah. Ini diiris-iris halus. Untuk pedasnya itu sesuai selera aja. Kalau mau lebih pedas bisa ditambah lagi cabai rawitnya ya. Cabai merah dan juga serai diiris-iris. Saya tambahkan lagi serainya, jadi 2 batang serai, karena kalau 1 kurang ya. Kemudian kecombrangnya juga diiris. Daun jeruknya juga kita iris-iris. Sebelumnya ini digulung dulu seperti ini supaya lebih cepat ya untuk mengiris daun jeruk. Batangnya dibuang ya teman-teman, karena itu keras. Selesai diiris semua bahan, langsung aja kita tumis semuanya. Ini kita panaskan dulu minyak. Ini kurang lebih minyaknya sebanyak 3 atau 4 sendok makan ya. Kalau minyaknya udah panas, masukkan aja semua bahan sambal matahnya. Lalu ini kita tumis sampai harum dengan api kecil cenderung sedang ya teman-teman, jangan api besar. Jadi kita menumis sambal matah ini jangan sampai layu banget ya teman-teman, cukup sampai harum aja. Jadi sambal matahnya ini masih kelihatan segar, nggak layu-layu banget. Ini diaduk-aduk dulu sebentar. Kemudian masukkan setengah sendok teh garam atau garam secukupnya. Gula pasir secukupnya. Ini diaduk rata. Tambahkan setengah sendok teh kaldu jamur. Lalu diaduk rata lagi.
Lalu kasih sedikit perasan air jeruk nipis. Jangan banyak-banyak ya, nanti keaseman. Sedikit aja atau secukupnya. Kemudian diaduk rata lagi, sebentar aja. Terakhir, masukkan ikan teri dan tempe yang digoreng tadi. Lalu langsung aja kita matikan kompornya. Dan ini kita aduk rata ya semuanya. Nah, ini sudah bisa kita sajikan. Nah, ini dia teman-teman, sambal matah, kecombrang, ikan teri, tempenya sudah jadi. Ini enak banget, harumnya luar biasa, semerbak ya. Cocok banget disajikan untuk bulan puasa nanti pas waktu berbuka ataupun sahur. Pasti jadi nambah-nambah terus ya makannya karena bikin ketagihan. Dari rasanya garing, gurih, dan juga ada tekstur kriuk-kriuk dari ikan teri dan tempenya ini ya, karena tadi digoreng kering. Ditambah lagi dengan harum dari kecombrang dan daun jeruknya, ini menggoda sekali ya teman-teman. Dan rasa pedasnya ini enak banget ya, pas untuk saya. Jadi teman-teman bisa mencobanya di rumah ya, ini resepnya recommended banget. Ini ada 300 gram daging sapi yang sudah dipotong-potong. Lumuri daging dengan jeruk nipis secukupnya. Beri garam secukupnya, lalu ini diaduk-aduk supaya merata garam dan jeruk nipisnya. Lalu didiamkan sebentar, kurang lebih 10 menit supaya meresap semuanya ke daging. Setelah itu sediakan panci, lalu masukkan 700 ml air. Kemudian masukkan daging ke panci, lalu ini direbus dengan api sedang aja sampai dagingnya benar-benar empuk ya. Ini sesekali kita aduk supaya dagingnya matang merata. Sambil menunggu dagingnya empuk, kita siapkan dulu bahan bumbu sambal ladonya, yaitu ada 14 cabai merah, 8 bawang merah, 5 bawang putih, 1 buah tomat, dan 6 cabai rawit. Lalu ini kita ulek ya, diulek kasar aja, nggak perlu sampai halus-halus banget ya. Nah, segini cukup ya. Tomatnya ini dipotong dadu, lalu cukup dipenyetin sedikit aja, nggak perlu diulek sampai halus. Kemudian beri sedikit air jeruk nipis. Lalu ini diaduk sebentar supaya merata jeruk nipisnya ke sambal ya. Nah, ini bumbunya udah bisa untuk kita tumis ya. Nah, ini dagingnya udah empuk, jadi kalau ditekan pakai sendok dagingnya sudah bisa terbelah, itu tandanya udah empuk ya. Udah bisa kita angkat. Setelah itu pipihkan dagingnya dengan ulekan seperti ini. Jika sudah, langsung aja digoreng dagingnya di minyak yang sudah dipanaskan. Digoreng sebentar aja ya sampai berwarna kecoklatan. Jangan lupa dibalik dagingnya supaya matang merata. Nah, ini udah berwarna kecoklatan, udah bisa diangkat. Seperti ini ya matangnya. Selanjutnya kita tumis bumbu sambalnya di minyak yang sudah dipanaskan. Kemudian tambahkan sedikit air.
Lalu masukkan garam dan gula pasir secukupnya. Kemudian ini diaduk rata. Selanjutnya tambahkan 3 lembar daun jeruk yang sudah disobek-sobek. Jika airnya udah menyusut, masukkan daging yang digoreng tadi. Lalu ini diaduk rata sebentar aja dan matikan kompornya ya. Ini udah bisa diangkat dan disajikan. Nah, ini dia dendeng balado khas Padang versi simple. Kenapa saya bilang versi simple? Karena ini sewaktu merebus dagingnya saya nggak pakai bumbu halus apapun, cukup dengan jeruk nipis dan garam, dan hasilnya juga ini enak banget ya. Dagingnya juga ini empuk banget ya teman-teman, nggak keras sama sekali, karena tadi kita merebusnya juga sampai dagingnya benar-benar empuk. Dan pedas sambalnya ini pas kalau menurut saya, tapi kalau teman-teman mau lebih pedas bisa ditambah lagi cabai rawitnya. Jadi ini versi simpelnya, nggak pakai bumbu halus apapun sewaktu merebus daging. Tapi kalau teman-teman mau pakai bumbu halus sewaktu merebus dagingnya itu boleh aja, balik lagi ke sesuai selera teman-teman ya. Ini resepnya recommended banget ya teman-teman, bisa dicoba di rumah dan bisa juga jadi ide jualan lebih ekonomis, gak ribet. Oke guys, terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai. Untuk teman-teman yang sudah menonton, like, subscribe, komentar, dan share video ini. Saya doakan semoga teman-teman diberikan panjang umur, kesembuhan dan kesehatan dari segala macam penyakit, mudah rezeki, sukses dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Dan sampai bertemu kembali di video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.